Hai semua, selamat datang di channel Dapur Diana. Di video kali ini aku mau bikin bakpia kukus stroberi. Nah, ini resepnya aku adaptasi dari resep Kak Dapur Cantika. Untuk Kak Dapur Cantika, terima kasih banyak ya Kak. Nah, untuk bakpia kukus stroberi ini cara buatnya sangat mudah. Bahan-bahannya ekonomis tapi hasilnya melimpah ruah. Ini cocok dijadikan ide bisnis jualan atau ide hidangan di saat lebaran nanti. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana resep dan tutorialnya, yuk langsung kita buat sama-sama. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih. Langkah pertama, kita sediakan wadah. Selanjutnya, masukkan sebanyak 180 gram gula pasir. Kemudian aku tambahkan 3 butir telur. Di sini telurnya aku gunakan ukuran sedang ya, teman-teman. Lalu vanila cair secukupnya. Aku gunakan sekitar 1 sendok teh. Kemudian 1 sendok teh SP. Boleh diganti menggunakan TBM. Kemudian ini akan kita mixer sampai adonannya mengembang putih dan berjejak. Untuk durasi lamanya mixer sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Di sini aku menggunakan Philips Turbo dan aku mixer kurang lebih sekitar 7 menit. Di tengah-tengah mixer, kemudian di sini aku tambahkan sebanyak 200 ml susu cair. Nah, ini susunya dimasukin secara bertahap ya, teman-teman. Kalau udah mengembang, kemudian kita tambahkan sebanyak 180 gram tepung terigu protein rendah. Ini dimasukin secara bertahap ya. Kemudian ini aku ayak ke dalam piring biar mempermudah, lalu aku masukin secara bertahap. Sebelumnya ini diaduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian tambahkan sisa susu cair. Untuk susu cairnya ini digunakannya bertahap ya teman-teman. Mixer kembali adonan dan masukin untuk sisa susu cairnya. Untuk susu cairnya totalnya 200 ml ya teman-teman. Sambil lalu kita cek konsistensi dari adonan. Kemudian tambahkan sebanyak 20 gram tepung maizena. Dan sisa dari susu cairnya kita masukin keseluruhan. Kemudian di sini aku ganti aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan atau tepung yang menggerindil. Kalau udah bercampur dengan rata, kemudian di sini aku tambahkan sebanyak 75 ml minyak. Boleh menggunakan minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian aduk balik seperti ini, pastikan tidak ada endapan minyak biar nanti bolunya tidak bantat ya teman-teman. Selanjutnya adonan dibagi menjadi 3 wadah sama rata. Wadah pertama di sini aku beri warna merah dan aku mix dengan warna kuning. Kemudian di wadah yang kedua aku beri warna merah keseluruhan. Ini kita aduk sampai bercampur rata, nanti akan membentuk warna peach seperti ini ya. Kemudian di wadah yang kedua ini menggunakan pewarna merah keseluruhan, seperti ini dia jadinya. Dan di wadah yang terakhir kita biarkan berwarna putih seperti ini. Lalu disisihkan. Siapkan cetakan. Nah, di sini aku menggunakan cetakan bakpia seperti ini ya. Ini diolesi menggunakan minyak tipis-tipis. Boleh menggunakan minyak goreng atau minyak sayur ya. Kemudian kita akan tuangkan adonan setengah bagian dari cetakannya. Tuangkan adonan menjadi 3 layer sesuai dengan banyaknya warna yang sudah disediakan ya teman-teman. Nah, ini mohon maaf, ini waktu aku nuangin adonan agak ke pinggir jadi nggak kerekam kamera gitu teman-teman, nggak kelihatan. Ini setengah bagian aja. Boleh juga menggunakan cetakan bolu mini yang layer seperti ini. Nah, ini juga dibagi menjadi 3 space. Kemudian sekarang akan kita kukus ya. Nah, ini kukusannya udah dipanasin sebelumnya.
Langsung aja kita masukin adonan dan kita kukus selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 5 menit ini bolunya sudah matang dan akan kita keluarkan. Nah, langkah selanjutnya di sini aku akan tambahkan selai stroberi. Kalian bebas menggunakan selai apa saja. Nah, kemudian ini diaplikasikan seperti ini, cukup di bagian tengahnya aja, jangan sampai full ke seluruh permukaan karena nanti dia akan kelihatan ketika bakpianya sudah matang. Nah, kemudian timpali selai stroberi dengan adonan basah. Ini juga dibagi menjadi 3 space ya teman-teman. Pastikan selai stroberinya ini tertutup secara sempurna. Nah, seperti ini. Jadi untuk selainya ini gak boleh sampai penuh ke seluruh permukaan, cukup di tengah-tengahnya aja karena hasilnya nanti akan muncul kalau kita penuh ke seluruh permukaan. Kemudian selanjutnya untuk cetakan bolu mini yang layer. Nah, di sini beri selai melingkar seperti ini. Kemudian timpali dengan adonan basah. Bagi menjadi 3 space sesuai dengan warna yang tersedia. Pastikan selai stroberinya tertutup secara sempurna. Nah, ini mudah banget ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada cetakan bakpia seperti yang di bawah, boleh menggunakan cetakan layer mini seperti ini. Selanjutnya akan kita kukus. Ini akan kita kukus selama kurang lebih 6 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 6 menit kita kukus, ini bakpianya udah matang dan boleh kita keluarkan dari kukusan. Kalau bakpianya udah mulai dingin, sekarang langkah selanjutnya kita akan keluarkan dari cetakan. Caranya mudah banget, tinggal dipencet-pencet aja seperti ini, lalu kita hentak-hentakin. Nah, ini mudah banget ya dikeluarkan. Yang penting ketika diolesi menggunakan minyak, diolesinnya secara merata. Ini maaf ya teman-teman, tanganku belepotan merah-merah, itu bekas tadi pewarna. Udah aku cuci tapi nggak copot ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget. Selainya nggak muncul ke permukaan ya. Nah, ini dia hasilnya yang menggunakan cetakan bulat bakpia. Hasilnya cantik, selainya nggak muncul-muncul ke permukaan. Yang penting ketika kita ngisi, jangan sampai penuh ke permukaan ya selainya. Biar di bagian samping keisi dengan adonan basah. Nah, ini tadi aku agak kebanyakan, makanya muncul ke bagian samping. Nah, ini dia yang tadi aku beri selainya agak penuh, jadi hasilnya muncul ke permukaan. Untuk yang lain, selebihnya ini rapi ya teman-teman. Yang penting ketika nuangin selainya atau memberi selai, jangan penuh ke permukaan. Sekarang kita akan lihat tekstur dalamnya. Ini lembut banget ya teman-teman. Wow, warnanya manis banget. Apalagi ada tampilan selai di bagian dalam, makin cantik teman-teman. Sekarang langsung aku cobain. Bismillah. Enak banget. Untuk kulit bakpianya ini teksturnya lembut sama seperti bolu biasanya, tapi lebih lembut ya karena kita tidak menggunakan soda. Jadi ini kan nggak mengembang dan teksturnya menjadi makin kenyal dan lembut. Perpaduan dengan selainya juga enak banget, mantap. Nah, untuk cetakan yang polos seperti ini hasilnya 36 pieces ya teman-teman. Selebihnya aku cetak menggunakan cetakan bolu mini yang layer tadi. Untuk yang menggunakan cetakan bolu mini layer, ini hasilnya 25 pieces. Jadi total keseluruhan, satu resep tadi menghasilkan 60 pieces bakpia strawberry ya teman-teman. Nah, bakpia strawberry mini ini cocok banget dijadikan ide jualan karena modalnya tipis, hasilnya melimpah ruah. Ini juga cocok dijadikan hidangan saat lebaran nanti ya teman-teman. Nah, seperti itu dia resep dan tutorialnya. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.